padamu, mudahkan. Tolong ya Allah, tuntun tuh makhluk persorban itu supaya ngomongnya bener. Jangan-jangan udah capek, udah naik ojek ke sini ngomong gak bener kan kami rugi. Gak usah ngomong gitu hadirin, gak sopan bisanya. Tinggal ya Allah dini, wa'afini, sehat kan. Minta diberi sehat walafiat. Afini itu sehat walafiat. Ada sehat, ada afiat. Orang sehat belum tentu afiat. Banyak yang mulutnya sehat malah tukang ngebohong, tidak afiat. Mulut yang sehat walafiat itu ya sehat ya zikir. Sehat yang jadi taat. Yang terakhir wa'afin. Apa? Wa'fu anni, maafkan. Al-afu itu seperti Allah, maaf, maha pemaaf. Saudara dengar doa yang paling dahsyat di Lailatul Qadar? Bagaimana doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Padahal begitu banyak. Tapi ternyata di malam Lailatul Qadar itu minta kemaafan Allah. Nah, al-afu itu seperti mencabut pohon sampai ke akar-akarnya, habis semuanya. Nah, dosa itu kayak gitu. Kalau kena kemaafan Allah, dicabut, habis. Karena ada yang ditutup, ada yang ditimbun, ada yang dihapus, ada yang dicabut sampai ke akar-akarnya. Nah, ini doa ada pada wassalat. Mau nggak dosanya dihabiskan sama sekali sampai ke akar-akarnya? Itu ada. Sayang kita jarang pakai doa itu ya. Itu kan doa yang paling tidak khusyuk, benar? Oh iya, kita kan sujud. Allah balap itu hadirin. Antara sujud dengan sujud seperti Allah balapan itu hadirin. Kita aja ngomong minta ke orang nggak pernah kayak gitu. Tolong ibu saya minta makan, minta makan sekarang. Dikepret hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika nastaghits. Ya Allah, berkahi majlis ini. Catatkan siapapun yang hadir menjadi hamba-hamba yang hakul yakin padamu. Hamba-hamba yang berhati bersih. Hamba-hamba yang berakhlakul karimah. Hamba yang kau akhirkan dengan husnul khotimah dan kau kumpulkan menjadi ahlul jannah. Ya Allah, catatkan majlis ini majlis penuh ampunanmu, penuh curahan rahmatmu, penuh keberkahan darimu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat Sayyidina Muhammad. Hadirin, di Jakarta ini ada kajian di Istiqlal, di Masjid Bank Indonesia, di Masjid Al-Latif, dan Masjid Darut Tauhid ini. Ini pengajian yang saya harapkan lebih cair ya. Kalau di Istiqlal sangat banyak, di BI banyak, di sini ya segini-gini saja ya. Kita mengkaji tetap Asmaul Husna. Apa kabar? Ada yang baru pertama kali ke sini? The first time. Alhamdulillah. Terima kasih. Jangan terlalu banyak ngajak orang ya kita. Kadang-kadang saya ingin menikmati jamaah yang tidak terlalu banyak supaya bisa lebih saling mengenal. Kita akan membahas asma Allah. Allah yang maha melapangkan dan maha menyempitkan.
Sehubungan dengan dolar naik, banyak yang tertekan. Pada saat yang sama minyak turun. Itu banyak yang stres dengan minyak turun. Minyak naik stres, minyak turun stres. Dolar naik stres. BBM naik stres. BBM tidak dibalas, lebih stres lagi. Apalagi sudah R ya. Sama WA juga sudah contreng 2 biru. Di atasnya ada online. Oh itu nyelek ya. Kita harus tahu ilmu penting sekali ya. Kata Imam Ali, aku sudah mengalami banyak kepahitan. Dan yang paling pahit itu adalah berharap kepada manusia. Itu tuh. Mengharap BBM dibalas, mengharap WA dibalas, itu tuh nyelekit. Salah sendiri. Hidup ini pilihan. Mau milih lapang atau sempit, ini ilmunya. Asma yang kita bahas Al-Qabid dan Al-Basito. Suatu saat Rasulullah, artinya yang maha melapangkan dan maha menyempitkan. Suatu saat dari Anas bin Malik dalam Musnad Imam Ahmad, harga barang-barang semakin mahal pada masa Rasulullah. Orang-orang berkata, wahai Rasul, sekiranya engkau yang mengatur harga itu. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya Allah maha pencipta, maha menyempitkan, maha melapangkan, maha pemberi rizki, maha pengatur harga. Dan sungguh aku berharap dapat berjumpa dengan Allah. Dan tiada seorang pun yang menuntutku dengan sebuah kezoliman yang pernah aku perbuat kepadanya. Dalam hal darah, tidak juga harta. Jadi tidak ada harga yang naik turun kecuali dengan izin Allah. Benar ada yang menimbun, ada yang berspekulan, tapi itu urusan dosa dia. Perkara naik turun, Allah lah yang mengizinkan. Dan semuanya pasti ada hikmah. Tuhan kita bukan harga, Tuhan kita adalah Allah. Mau naik mau turun juga tetap saja yang menjamin adalah Allah. Dari dulu juga bensin naik, saudara hidup. Benar? Berkali-kali barang-barang naik, tetap saja makan. Maaf, benar Pak? Masih minum? Masih berteduh? Masih berpakaian? Padahal barang-barang naik. Kurang apa? Kurang ajar kita ini. Bukannya sibuk bersyukur, malah sibuk memikirkan yang tidak ada. Jadi Allah pembagi rezeki suka-suka Allah tuh. Kadang dibuat gampang, kadang ditahan, kadang diambil. Dan itu nggak ada kaitan dengan kepintaran kita. Berapa banyak yang pintar juga kalau lagi sempit-sempit saja. Makanya urusan kita bukan masalah jadi orang kaya atau banyak uang. Urusan kita adalah jadi orang yang selalu cukup dalam segala keperluan. Ini sudah berulang disampaikan. Tidak penting jadi orang kaya. Yang penting kalau perlu, bukan ada cukup. Jadi ada juga nggak cukup, pusing Pak. Mas perlu cuman ada 2.000, ada keperluannya 2 juta kan stres. Yang penting hidup mah cukup. Perlu makan, perlu buat sekolah, buat beli rumah, buat beli mobil lagi, buat ke Mekah, buat sedekah. Nggak bisa ngomong perlu makan, kaya. Enggak. Orang kaya belum tentu hidupnya merasa cukup. Tapi orang yang cukup pasti
Cukup. Kenapa sih ini ruwet banget? Pasti cukup. Makanya kita mah lebih baik bukan mikir lapang dan sempit, mikirnya mah cukup aja. Dan cukup itu cuma satu pintunya. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Atolak ayat 3. Barang siapa yang hatinya hakul yakin kepada Allah, bulat yakin bahwa semua karunia itu hanya milik Allah, hanya dari Allah. Selain Allah cuma makhluk, hanya jalan apa yang Allah beri, jalan apa yang Allah akan ambil. Jadi tawakal itu hanya satu saja, pemilik, pencipta, pembagi, penanya, yaitu Allah. Jadi kalau dagang dia tidak lihat pembeli bawa uang. Dagang itu adalah amal soleh. Yang datang belum tentu bawa rezeki, gak apa-apa, yang penting jadi amal. Berapa ini harga? 10.000. 1.000 ya? Apa ruginya ditawar 1.000? Barangnya masih di kita, mulut-mulut dia, benar? Sesuka dia kan, berapa 10.000 seperak? Ya nggak apa-apa, dan nggak hilang. Nggak bisa Pak, ini modalnya 6.000. Kalau gitu 2.000. Nah ini namanya pahala sabar. Hari Bapak sehat, jangan ngomong gitu, nggak sabar tuh. Maaf ya, saya nggak minat beli. Nggak apa-apa, berarti nggak ada rezeki kita di sana. Kalau udah ada rezekinya, nggak usah nawar. Saya tuh prihatin lihat wajah Bapak terjagang ini seperti yang nggak laku-laku. Saya borong, beli aja. Mudah hadirin. Makanya hidup ini berat itu kalau menganggap ada selain Allah sebagai sumber karunia. Itu berat. Tetapi kalau semua karunia hanya dari Allah, lebih enteng. Kita nggak akan menghibah ke orang. Itu status-status yang ada di WhatsApp, di BBM itu kan pencerminan kebutuhan dia diketahui orang. Pusing, i-nya banyak. Apa artinya ini? Muacet, jemuran nggak kering-kering. Masa harus diumumkan jemuran kering? Apa maksudnya ini lebay begini? Maksudnya memang lebih sibuk ingin diketahui orang. Dengar ya hadirin, orang yang pamer derita itu ciri khas orang-orang yang tidak ridho dengan takdir. Tidak sabar. Dan kita cerita apapun gak ada yang bisa menolong kecuali Allah yang menggerakkan. Beneran Pak. Kalau Allah nggak menggerakkan, nggak ada. Nih dengar ada doa Rasul ya. Panjang doanya. Saya bacakan terjemahnya. Ya Allah, bagimu segala puji. Ya Allah, tiada yang dapat menyempitkan apa yang Engkau lapangkan. Kalau kita lagi dibuat lapang oleh Allah urusan, mau orang ngakalin aja disempitkan, gak bisa. Lapang mah lapang weh. Apa yang Allah lapangkan, gak ada yang bisa menyempitkan. Ya Allah, tiada yang dapat melapangkan apa yang Engkau sempitkan. Giliran oleh Allah, pet, ditutup, nutup, udah semua orang mau nolong, nggak bisa. Mau janji, nggak bisa. Pokoknya kalau Allah udah nyempitkan, ya cuman Allah juga yang bisa melapangkan. Bisnis lagi susah, ya cuman Allah yang bisa bikin mudah. Dulu Agim dibuat ngetok, wah, dibuat dicaci, ya udah jalanin weh. Gimana episodenya begitu? Giliran yang ngambek sekarang baik lagi, gitu aja. Dulu antri dipotret, antri tiba-tiba marah, dirobek, sekarang selotip lagi, udah nggak apa-apa. Yang penting nggak ngerobek wajah saya. Tiada yang dapat memberi petunjuk orang yang engkau sesatkan. Kalau orang ini sesat, maaf, mau diceramahin setakar kebak, enggak. Orang itu bisa kebuka hatinya, Allah yang buka.
Ini ceramah ini nggak bisa ngebuka apa-apa. Ini ceramah ini cuman urusan saya dengan Allah. Niat saya benar enggak? Yang saya omongin benar enggak? Yang saya katakan, saya lakukan enggak? Ya cuman itu dari ceramah ini. Selebihnya Allah yang memasukkan ke otak, Allah yang menghujamkan di hati, Allah yang melapangkan, Allah yang memahamkan. Begitu. Jadi tidak boleh seorang penceramah itu merasa berjasa. Enggak lah. Di rumah juga begitu. Satu rumah itu belum tentu semuanya dapat hal yang sama. Ada yang gampang, ada yang mentah aja. Dan kita tidak usah aneh. Karena Allah yang memberikan hidayah. Rasul juga tidak bisa memberi hidayah. Setan juga tidak bisa menyesatkan. Setan itu cuman membisiki kesesatan. Syariatnya saudara mau milih siapa? Bisikan setan atau tuntunan Allah? Kalau saudara pilih bisikan setan dan Allah izinkan, tersesat. Jadi jangan takut oleh setan dan jangan nyalahkan setan. Karena memang kerjaan dia begitu. Kita tersesat itu karena kita milih aja mau mengikuti bisikannya. Dan tiada yang dapat menyesatkan orang yang engkau beri petunjuk. Jadi kalau Allah mau ngasih hidayah, dapat aja itu. Walau dihalang-halangi oleh keluarganya, diancam, tetap istiqomah. Allah yang memberi hidayah. Tiada yang dapat memberi apa yang kau tahan. Sekarang Allah nggak akan ngasih ke kita. Semua bergabung mau ngasih, nggak bisa. Nggak bisa. Dan tiada yang dapat menahan apa yang engkau beri. Allah mau ngasih uang kan ketemu Allah mau ngundang umroh, ada aja jalannya. Nggak punya uang nggak apa-apa. Dan semua yang umroh juga nggak punya uang. Syariatnya kan cuma sedikit yang bayar umroh itu. Ada yang dibayarin suaminya, dibayarin istrinya, dibayarin anak, mertua, kantor. Tapi hakikatnya Allah aja yang mau ngundang. Jadi kalau musim mutasi di kantor tuh udah nggak usah bingung. Tenang aja. Dan kalau apa yang untuk kita mah ketemu. Juga bab perjodohan. Ya, tidak usah merasa persaingan ketat. Tenang aja. Dan nggak tenang juga tetap nggak jodoh. Ya. Saya baca tuh di Instagram. Aduh, kenapa ya saya tuh mencintai orang yang salah katanya. Ya dia yang salah berarti. Selalu cintaku tidak berbalas. Ya nasib teman. Yang paling enak mencintai Allah pasti dibalas. Kalau mencintai orang ya begitulah. Bikin jengkel. Ya. Kalau tidak ikhlas. Tidak ada yang dapat mendekatkan apa yang engkau jauhkan. Dan tidak ada yang dapat menjauhkan apa yang engkau dekatkan. Ini Allah menghendaki ini dekat. Enggak ada yang bisa menghalangi, enggak bisa. Dan kalau Allah mau pisahkan, pisah dia. Makanya kalau ada apa-apa tuh minta ke Allah. Ya. Halo? Misal yang udah punya suami, suaminya lagi bete, nggak betah gitu, lalu menjauh, jengkel, nggak bisa dengan cemburu. Ada yang pernah cemburu di sini? Ada atau tidak? Bagaimana kalau cemburu? Hasilnya pusing atau senang? Pusing. Nyenyak tidur atau tidak bisa tidur? Ini kenapa ini berdua ini masalah semuanya nih? Masalah hutang dorong sana, masalah cemburu dorong sini. Nggak apa-apa, memang pengajian kita ya wajah-wajah bermasalah. Ya. Dengar, yang cemburu sekali lagi, kalau cemburu dipikirin pusing atau bahagia? Enak tidur, gak bisa tidur. Urusan jadi beres atau makin ruwet? Itu yang dicemburuin makin sayang, makin enek. Tuh berarti salah ya. Kenapa begini? Karena kita lebih mengharapkan yang dicemburu itu sadar
baik ke kita. Salah, harusnya kita ngandelin Allah yang ngebulak-balik hati yang kita cemburui. Gak bisa Pak, apalagi pakai ilmu nyaman begini ya. Orang itu tidak nyaman dengan kita. Gini-gini. Orang tidak akan nyaman, salah. Ya. Kenapa orang tidak nyaman dekat dengan kita? Karena kita tidak nyaman dengan diri kita sendiri. Orang cemburu itu tidak nyaman dengan dirinya. Maka wajahnya juga wajah tidak nyaman, benar? Tidak nyaman. Dan wajah nyaman gak akan petot begitu. Orang yang cemburu itu dia tidak nyaman dengan dirinya. Omongannya tidak nyaman. BBM-nya, WA-nya pasti gak nyaman. Karena apa yang gak nyaman akan keluar. Nah, orang itu tidak nyaman dekat dengan kita karena kita tidak nyaman dengan diri kita sendiri. Itu rumus. Kenapa kita tidak nyaman dengan diri kita sendiri? Karena kita sangat banyak berharap dari orang itu. Makin berharap, apalagi kalau langkahnya meningkat, menuntut, udah pasti makin gak nyaman. Makanya di rumah tangga tuh orang yang paling berharap itu rumah tangga gak nyaman. Sayangi dong Pak. Nah itu pasti ngomongnya gak nyaman. Ini juga udah sayang, gitu. Makin gak enak. Emang bisa gitu sayang dipaksa? Enggak bisa. Makanya rumah tangga yang sengsara itu yang saling ingin disayangi. Sengsara. Harusnya saling ingin menyayangi. Kan kalau gaul dengan orang tuh 3. 1, jangan berharap apapun dari dia untuk pribadi kita. Itu 1 kalau ingin tenang. Yang kedua, berharaplah dia dekat dengan Allah. Itu boleh. Yang ketiga, berharaplah saya dapat memberikan yang terbaik kepadanya. Selesai. Kalau dibalik, capek. Makanya kita lanjutkan, gak bisa mendekatkan. Ini ya, yang belum punya jodoh, gak usah lebay. Ya, saya pernah lihat di YouTube tuh, ada seorang wanita ditaksir oleh 2 lelaki. Yang satu bawa bunga, yang ini panas, bawa 1 bro. Ini panas bawa pot. Sampai bawa traktor akhirnya. Ini enggak ngepek hadirin. Allah yang ngebulak-balik hati. Apalagi bunganya metik dari masjid, dari mana kasih. Allah kan tahu dia enggak ngemodal. Enggak usah pinjem jaket demi gaya, pinjem kacamata teman, pinjem mobil, enggak usah. Allah tahu ini pinjeman ya. Dan calonnya juga tahu ya. Biasa lempeng karena tahu Allah yang ngebulak-balik hati. Tidak usah pakai rayuan gombal, engkau bagai rembulan dari jauh. Kalau dari dekat jadi masalah baru ya. Lempeng karena kita tahu yang nanam ngebulak-balik hati itu adalah Allah. Di kantor tidak usah cari muka atasan, ada atasan kita so rajin. Mau apa? Allah tahu kelakuan kita yang sebenarnya. Yang ngebagikan rezeki itu Allah. Juga kalau mau baik ke pembeli, baik aja. Nggak usah baik supaya dia beli. Baiknya baik aja. Kita udah baik, dia nggak beli, ya nggak apa-apa. Pahalanya kan buat kita, betul? Nggak harus kok dia beli ke kita. Jadi kalau mau baik ke klien, ya baik saja. Maaf saya nggak jadi beli di sini ya. Belinya ke yang sebelah, ya sok nggak apa-apa lah. Memang rezeki yang sebelah. Kenapa kita yang jengkel? Dan jengkelnya kita nggak akan nahan rezeki itu pindah ke sebelah. Pasti pisah ke sana. Itu kan yang di sebelah hamba Allah juga. Punya anak, harus ngontrak, bayar sekolah, bayar cicilan, mungkin mau umroh, mau haji. Kenapa Allah ngasih rezeki ke dia kita jengkel? Dan jengkelnya kita nggak akan nahan apapun yang Allah berikan kepada yang Allah tetapkan. Enak begini hadirin? Enak hadirin, kalem. Kayak BBM gak dibalas, tenang aja. Sok. Saya mah jarang nunggu-nunggu, mangga. Kumaha Allah. Ya Allah, engkau tahu saya udah nunggu 2 jam. Sebab kalau kita nggak enak,
pasti kita akan kemana aja, itu tuh udah nggak enak. Kayak nggak tahu aja kan banyak urusan, jadi nggak enak. Terus saya mah pasrah, terserah Allah aja. Aduh, pasti laporan ke Allah lagi. Itu yang benar. Nunggu itu capek, mending zikir. Dan kalau Allah ngebalikin, mah pasti dia balas, benar? Enak begitu hadirin? Paling enak dalam hidup ini ngandelin Allah, Pak. Karena Allah pemilik setiap makhluk, penggenggam setiap jiwa, pembulak-balik setiap hati. Kalau Allah mau, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun, jadi. Terus kan, jadi bab perjodohan tenang ya. Walaupun persaingan ketat, misalkan ada satu ikhwan diperbutkan oleh 5 akhwat. Tuh kan suka akhwat mah nggak setuju gini-gini. Harus akhwat aja yang didahulukan. Baiklah, 5 akhwat ngejar satu ikhwan ya. Nggak usah panik pas akhwat, atau dibalik, sok lah sekarang demi kebahagiaan akhwat. Ada satu akhwat diperbutkan 5 juta ikhwan, puas. Ikhwan kalau persaingan ketat nggak usah ingin menjatuhkan. Pas lihat, aduh si itu malah lebih ganteng dari saya, cekot. Yang ini kandidat lebih kaya, yang ini hafal 30 juz, kita nggak menang dari segala sisi. Ngandelin Allah, tuh ya Allah. Engkau saksikan kompetitor begini ketat. Posisi saya underground. Saya nggak bisa menang dari posisi apapun. Tapi engkau yang maha menentukan. Kalau ini baik bagi dunia akhirat, saya mudahkan. Kalau enggak, itulah saya nggak usah ikutan kompetisi ini ya. Kalau Allah mau ngambil, ambil aja rasa suka itu, netral. Karena suka juga dengan izin Allah. Nah kita jarang tuh ngandelin Allah, benar? Ingat ada seorang anak yang ikut lomba berkuda, balap kuda. Dia doa lalu balap dan menang. Orang nanya, kamu apa doanya kok bisa menang gini balap kuda? Gimana doa menang? Saya sih nggak ngedoa menang, nggak enak. Kalau saya doa menang artinya saya minta orang kalah. Saya sih cuma minta, ya Allah, berikan kemampuan saya melakukan yang terbaik dan berikan kepada saya hati yang ridho dengan apapun yang Engkau tetapkan. Jadinya menang. Dia nggak mau, ya Allah menangkan saya, kalahkan yang lain, kalahkan yang lain. Ya yang lain juga hamba Allah ya. Enak hadirin kalau ngandelin Allah tuh benar-benar enak. Inilah yang disebut tawakal. Mengandalkan Allah dalam segala-gala urusan, dalam segala keadaan. Karena memang hanya Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Innahu kana bi'ibadihi khabirum basiro. Sesungguhnya Rabbmu melapangkan rizki kepada siapa yang dia kehendaki dan menyempitkannya. Sesungguhnya dia maha mengetahui, lagi maha melihat akan hamba-hambanya. Kayak nyari kerjaan, ditolak di sana sini, itu sebetulnya Allah yang nolak tuh. Gak usah jengkel, tapi saya udah capek. Capek itu penggugur dosa. Daripada diterima dan tempatnya jadi dosa, mending ditolak. Benar? Saya di kantor udah jujur, malah saya sekarang di PHK. Memang di PHK jelek. Boleh jadi Allah akan memberikan usaha mandiri. Udahlah jangan buruk sangka ya. Saya udah berbuat baik. Ini saya ada cerita sedikit ya. Kemarin saya diperiksa polisi. Seumur-umur baru diperiksa ya nggak. Polisinya juga pada datang ke pesantren, nggak kagok meriksa kiai ya. Ya pasti ini ada takdirnya. Polisinya juga pada datang, ada berapa 7 tuh silaturahim dipotret sama-sama ya.
Sok atuh mau meriksa apa ini teh. Rupanya dulu begitu, saya diundang di sebuah acara ceramah, biasa ceramah. Bagaimana ekonomi syariah, lalu mereka ada kerjasama. Dan saya tidak ada di perusahaan itu sama sekali ya. Tidak gabung, tidak ada di akte, tidak hanya bagian ceramah. Kemudian usahanya maju, bagi hasil, jalan. Lama-lama salah seorang yang di tempat usaha itu menggelapkan uang. Salah seorangnya, jadi bukan perusahaannya. Akibatnya ya begitulah orang tertipu. Saya didakwa karena saya ceramah waktu itu. Itu tadi mana-mana kayak ceramah abdi mah. Tapi ya udah, dengan begini saya jadi kenal banyak polisi ya. Bisa tahu oh mekanisme kerja begini, oh detail seperti ini. Ya udah jalanin aja. Gimana atuh? Ya enggak apa-apa. Gimana itu, apakah kita balas? Ya enggak usah. Doakan aja kebaikan ya. Dah, doa jelek tidak menyelesaikan masalah. Dah satu babak. Dah Allah yang melapangkan, Allah yang menyempitkan. Gitu. Ada episode-episodenya. Ya Allah, lapangkan kami keberkahan, rahmat, karunia dan rizkimu. Ya Allah, aku mohon kepadamu kenikmatan yang terus menerus, yang tidak pernah berubah dan tidak ada habisnya. Boleh tuh doa gitu. Minta karunia yang terus menerus. Dan memang Allah suka